warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Adawiyah. Saya lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 30 Agustus tahun 1975. Saya merupakan kepala sekolah SLB Rimba Asam yang telah berdiri sejak tahun 2010. Adapun nama program kegiatan yang saya lakukan di sekolah adalah membara, membatik ekoprint bersama siswa ABK SLB Rimba Asam. Adapun best practice yang telah saya lakukan berkaitan dengan print dengan menggunakan analisis STAR, yaitu melihat situasi atau kondisi anak berkebutuhan khusus di dalam pembelajaran yang sangat berdiferensiasi dari jenis hambatan atau ketunaan yang disandangnya dan juga dalam segi pelayanan, di mana mereka memiliki perbedaan dalam media serta metode pengajaran yang sangat berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan waktu pembelajaran yang sama dalam satu kelas, jadi seorang guru harus memahami kondisi atau situasi yang ada dalam lingkungan belajar yang dipahami oleh seorang guru sehingga dapat memberikan kebermanfaatan kepada siswa-siswa spesial ini. Adapun tantangan dalam proses pembelajaran dalam hal ini memberikan workshop latihan atau layanan pendidikan keterampilan ekoprint bagi ABK dan beberapa program yang telah dilaksanakan antaranya adanya kurangnya sarana prasarana seperti ruang keterampilan, ruang okupasi, ruang auditori dan yang ada di SLB Rimba Asam yang memang kenyataannya hanya memiliki 2 ruang belajar, sehingga sering siswa diajak untuk mengenal alam lingkungan sekolah yang masih asri dan bersahabat dengan alam. Tetapi karena tantangan inilah semua guru termotivasi untuk lebih inovatif dalam memberikan materi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, sehingga timbul program pelajar Pancasila dengan kegiatan ekoprint ini. Dengan ini, menimbulkan motivasi siswa untuk mengenal berbagai nama jenis tumbuhan, mampu membedakan nama tumbuhan yang ada dan dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan. Kedua, kurangnya budaya membaca atau literasi di sekolah. Dengan kegiatan ekoprint ini, siswa lebih termotivasi untuk mencari sumber data nama-nama tumbuhan yang ditemui di sekitar sekolah di bawah bimbingan guru dan dapat mencari nama tumbuhan dengan pemanfaatan media Google dan Canva serta mencari sumber bacaan lain berkenaan dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah aksi. Adapun kegiatan dengan adanya tantangan menjadi suatu strategi. Dan bagaimana bentuk aksi kami? Pertama, melaksanakan pelatihan ekoprint dengan mengundang narasumber pembatik ekoprint untuk memberikan bimbingan dan pelatihan ekoprint, sehingga semua stakeholder ikut terlibat dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membuat pelatihan ekoprint secara berulang dalam jam khusus P5 yang selalu diadakan 1 hari dalam 1 minggu. Yang ketiga, melakukan kerjasama MOU dengan SMK 6 mengenai pengenalan produk karya SLB Rimba Asam, melakukan penjualan karya produk di Pusat Oleh-oleh Sumatera Selatan dan pameran Expo 2023 di Banyuasin. Terakhir ada refleksi. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan, maka umpan balik yang di sekolah terima adalah anak-anak luar biasa Rimba Asam mampu dalam mengikuti proses pembelajaran berbasis proyek, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan hak sebagai warga negara dan menggali kemampuan mereka untuk dapat mandiri, memiliki kecakapan hidup atau life skill dan ekonomi global, yaitu mampu menciptakan suatu karya memiliki nilai jual pada masyarakat, serta masyarakat memiliki penghargaan yang besar terhadap produk karya ABK atau anak berkebutuhan khusus SLB Rimba Asam. Kedua, mengembangkan program pembelajaran berbasis proyek yang lain, sehingga ABK tidak lagi termarginalkan dalam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, mencari alternatif pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensi ABK, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara optimal berdasarkan latar belakang dan kebutuhan mereka. Adapun proses kerja ekoprint ini merupakan sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah melakukan proyek pengenalan tumbuhan, daun, bunga, batang, atau bagian lain yang mengandung pigmen, zat warna, dengan media kain tertentu. Praktik pembuatan ekoprint dilakukan dengan cara steaming atau kukus untuk memberikan pelajaran kepada siswa tentang berbagai jenis tanaman tumbuhan yang ada di sekitar kita dan digunakan untuk
proses pembatikan. Kegiatan yang pertama yang kami lakukan adalah pencelupan kain polos ke dalam ember yang sudah berisi campuran air dan cuka. Kemudian peras untuk mengurangi kadar air. Dan ini dilakukan siswa bersama-sama dengan guru. Yang kedua, membentangkan kain di atas meja yang datar, lalu siswa meletakkan beberapa helai daun atau bunga di atas kain dengan pola bebas sesuai keinginan semua siswa. Yang ketiga, setelah di atas kain dengan semua kain tertutup oleh daun dan bunga, tutup kembali dengan plastik besar hitam sehingga warna dapat muncul secara sempurna. Yang keempat, tempatkan sepotong pipa di bagian bawah kain, kemudian gulung secara perlahan untuk menahan posisinya agar tidak dapat terlepas dari lilitan potongan tali di sepanjang bagian luar gulungan kain. Yang kelima, supaya warna dapat terkunci secara sempurna dan menghasilkan warna yang menarik, gulungan kain tersebut harus dilakukan dalam air tawas atau tuncung selama kurang lebih 2 jam. Proses ini disebut tahap fiksasi. Yang keenam, angkat kain dan lepaskan daun yang terdapat pada kain. Yang ketujuh, pencucian kain agar bersih. Dan kedelapan, jemur dan setrika kain sehingga kain siap digunakan. Itulah yang rangkaian kegiatan dilakukan siswa-siswa ABK Rimba Asam bersama dengan guru. Dan bentuk program ini telah kami lakukan yaitu membentuk kreativitas dan kemandirian bagi ABK. Dan keunggulan dari batik Ecoprint yang kami lakukan yaitu bahwasanya hasil karya ini tidak banyak atau tidak sama antara satu kain dengan satu yang lainnya. Artinya sangat unik dan coraknya natural serta menarik. Dan manfaat dari inovasi ini, batik Ecoprint adalah menciptakan rasa percaya diri terhadap kreativitas yang dibuat oleh siswa, kreasi, dan melatih kemandirian serta life skill-nya, serta menjadikan lapangan pekerjaan bagi ABK nantinya, serta membentuk jiwa entrepreneurship, serta menambah income atau pendapatan baik dari sekolah maupun untuk siswa itu sendiri nantinya. Jadi ABK dalam hal ini dapat memanfaatkan potensi lokal melalui bahan alam dan tanaman yang ada di sekitar sekolah. Selain itu juga, siswa juga mendapatkan bekal untuk membuka usaha baru di dunia bisnis dan peluang kerja. Produk yang digunakan sudah diimplementasikan dan sudah berlabel SLB Rimba Asam. Di bawah bimbingan guru, siswa telah menghasilkan beberapa karya batik yang unik. Dari situ nampak bahwasanya ABK itu bisa dan mampu untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.